biayanya sekali. Biayanya sekali maksudnya gimana? Biaya sekali. Terus panennya itu selama 1 bulan Berkali-kali. full berkali-kali. Gitu. Enaknya gitu. Kita juga sudah mengundang ya salah satu narasumber yang kabarnya beliau adalah seorang pengusaha ya, jadi punya usaha jamur katanya. Nah, di daerah Bondowoso. Bagi pendengar Pratiwi yang mau bergabung atau mungkin yang lagi nonton di live, bisa langsung tanya-tanya ya seputar narasumber kita di sore hari ini. Kirimkan saja di 0838533000 kali. Oke, kita langsung sama saja, ada Mas Zainul. Selamat sore Mas Zainul. Selamat sore. Nah, gimana kabarnya Mas Zainul? Alhamdulillah sangat baik hari Sangat ini. baik ya hari sangat ini ya Mas baik. ya. Alhamdulillah. Mas Zainul asli mana Mas? Saya asli Bondowoso, Pujer. Pujer itu di timur sana ya Mas ya? Iya, Pujer Pasar, masih ke selatannya. Pasar itu Pasar. pertigaan? Pertigaan, Ke terus selatan? lurus itu iya. Jauh itu Mas? Masih jauh itu, masih jauh jauh itu ya? iya. Iya, jadi Mas Zainul ini katanya punya usaha apa namanya jamur ya. Jamur, Mas ya? Tapi jamur, sebelum kita jamur. bahas seputar jamur, kita tanya dulu. Mas Zainul sebelum punya usaha jamur, mungkin kerja di mana, pengalaman kerjanya? Kalau sebelum ini, sebelum apa ya, usaha jamur ini serabutan saya Mas kerjanya. Serabutan Maksudnya iya. gimana? Serabutan gini. Kalau ada sales, kadang aku di sales. Dulu pernah kerja di apa ya, kayak kuli bangunan pernah juga. Sembarang banyak Mas ya. Yang paling mengesankan bagi saya itu pekerjaan yang sales Mas ya. Dari sana aku banyak pengalaman Mas ya. Sales apa itu? Sales camilan itu yang di warung kecil iya. Di sana banyak pengalamannya. Apa itu salah satunya? Banyak Mas ya. Pertama apa ya, tentang bagaimana sih kok orang-orang itu banyak yang enak dari segi penjualannya, gimana caranya kok bisa gitu itu kan. Aku sering sharing sama pelanggan-pelanggan aku yang di toko, gimana kok ibu bisa seperti ini dengan apa ya, dengan sales kecil seperti saya gitu kan. Nah, di situ banyak ibu itu cerita tentang bagaimana itu ada caranya semuanya Mas ya. Sampai banyak persyaratannya banyak Mas ya. Iya, salah satunya ya harus tekun. Kedua ya apa ya, ulet Mas ya. Terutama ulet kalau sales itu Mas ya. Soalnya kalau sales tuh banyak risikonya Mas ya. Apa salah satunya? Risikonya ya banyak sekali Mas ya. Seperti sering cekcok sama yang punya warung karena hal sepele seperti hutang itu Mas ya gitu. Iya. Nggak bayar itu. Bayar ya. Barangnya sudah ditaruh tapi uangnya belum ada gitu. Nah, sedangkan saya kan butuh apa ya? Butuh uang untuk agar jalan gitu Mas. Iya. Terus gimana solusinya Mas Zainul kalau kayak gitu Mas? Untuk itu Mas ya banyak sekali Mas ya. Aduh. Macam-macam juga sih Mas. Tapi tidak sampai carok tapi kan? Pernah Mas, pernah ya? Tapi nggak carok pas sampai kelahi, enggak. Cuma kelahi apa ya, kelahi mulut gitu, adu mulut gitu pernah. Sampai rame pernah ya. Dulu itu apa ya, ada seorang di suatu tempat lah Mas ya. Iya, Ada di daerah Bondowoso. Nah, itu punya warung tapi belum bayar sama saya. Nah, ditagih sama saya, tapi pas ngasih uangnya itu dilempar Mas. Dilempar ke bawah. Kaget saya, wah kok sampai dilempar gitu kan. Akhirnya saya nggak balas Mas. Cuma diambil, ya sudah begini, sudah apa nasibnya sales kecil-kecilan sama saya gitu kan. Diambil terus aku pergi Mas, kan sudah selesai pergi.
terus mampir ke warung yang sebelahnya ini, tempat lain tapi deket. Nah seperti itu. Nah itu aku cerita kalau uang yang tadi itu diginiin digituin kan, dilempar. Akhirnya loh kok bisa gitu katanya. Nah akhirnya yang toko sebelah itu apa ya, cerita loh, lah wong dia kok Bu Haji katanya. Loh kaget aku mas, kok bisa Bu Haji ke apa ya, karakternya kok seperti itu ya. Nah akhirnya aku balik aku mas, balik Balik ke orang itu. balik ke orang yang lempar uang tadi. Aku bilang loh katanya Bu Haji gitu, aku kok gitu sih anunya gitu, paling sampean nggak haji gitu, paling cuma nyampe Surabaya gitu. Terus suaminya itu bilang gini, nggak apa-apa dia dimarahin, itu emang kurang ajar katanya. Suaminya bilang yang kayak gitu. Aku ya kaget kok bisa gitu ya. Iya gitu. Banyak sih pengalamannya kalau sales kecil. Sebentar mas, kalau naruh barang kayak gitu minimal berapa hari sih mas baru sampean tagih? Apa nunggu 1 bulan? Enggak nyampe 1 bulan, biasanya sih setengah bulan sekali sudah disamperin. Tapi Itu kan lihat barangnya juga lakunya berapa gitu. iya, itu kan hitungannya kayak gini mas ya. Gimana? Itu kan sistemnya naruh berapa gitu kan ya. Nah nanti yang laku berapa, nah itu yang diambil. Kalau masih ada sisa ya tak biarkan. Kalau orangnya minta tambah ya ditambah gitu mas. Kayak gitu. Iya. Dulu salesnya makanan ya mas ya. Makanan Itu paling lama camilan. berapa lama sampai jadi sales? Hampir 1 tahunan lah. Hampir 1 1 tahun. Itu paling lama. Paling lama itu. Lama. Setelah Iya. jadi sales? Itu aku buka usaha jamur mas. Langsung buka jamur. Jamur aku. Sekarang sampean masih ada punya pekerjaan? Apa hanya punya usaha itu? Ada selain jamur ada. Cuma apa ya, lebih ke jamurnya dulu. Soalnya jamurnya menurut saya sih bagus gitu. Bagus. Iya bagus. Kenapa mas kok sampean milih usaha jamur kok nggak yang lain? Gini mas ya, jamur itu menurut saya sih sulit-sulit enak lah. Sulit-sulit enak, gampang-gampang enak gitu. Ya kayak gitu. Gini, kalau jamur itu kan biayanya sekali. Biayanya sekali maksudnya gimana? Biaya sekali. Terus panennya itu selama 1 bulan full berkali-kali. Gitu. Enaknya gitu. Enaknya gitu. Iya. Mungkin sampean terinspirasi sama siapa gitu mas? Oh iya, itu dulu pas apa ya, selesai itu sales, aku kan nggak kerja lama, nggak kerja, nganggur gitu kan. Nggak sampai 1 tahun mas. Tapi posisinya sudah nikah waktu itu? Sudah nikah mas, sudah punya anak. Oh sudah punya anak? Iya, bingung kan, bingung. Akhirnya aku mampir ke teman. Nah cerita di sana kalau keadaan aku sekarang kayak gini. Nah akhirnya temannya aku itu ngasih saran, oh kamu itu coba aja jamur katanya, kata temannya aku. Nah setelah itu jamur apa itu kan, coba dulu jamur jungle. Nah itu kan jungle, mas. Iya jamur jungle kan lah, iya makanya itu jamur jungle itu kan tidak terlalu terkenal seperti jamur tiram, terus jamur apalagi yang agak besar itu. Nah kayak gitu. Cuma temennya aku itu bilang kalau jamur jungle itu enak gitu katanya. Enaknya itu biaya sekali, terus panennya 1 bulan full gitu. Nah biayanya juga nggak terlalu besar. Kalau jamur jungle sedikit. Beli apanya? Beli jungle yang tok gitu. Beli jungle-nya macam-macam mas. Ada apa ya? Kalau secara anunya itu ada jungle, terus ada pupuk urianya. Ada pupuknya juga? Ada pupuk urianya. Terus ada ragi tape itu. Nah kayak gitu ada. Terus katul. Iya. Katul itu anunya padi itu. Nah, katul padi bisa dibikin media jungle juga bisa. Berapa lama sih mas kira-kira tumbuhnya jamur itu? Tergantung sih mas ya, tergantung tempat dan cuacanya.
Sampean di luar ruangan itu. Di luar ruangan mas kalau saya. Oh, langsung kena matahari gini. Iya harus kena matahari, lebih bagusnya kena matahari. Nah Kalau hujan gimana? kan harus ada penutupnya itu mas, harus ada penutupnya, kalau nggak ada penutupnya ya rusak. Tapi penutupnya ini ya, apa? Tembus pandang? Enggak. Nggak juga sih, nggak juga sih, tembus pandang nggak apa-apa, tapi lebih baik kan yang nggak tembus pandang. Soalnya kalau jamur jungle itu butuh apa ya, penguapan. Iya butuh penguapan kayak Berarti gitu. ditutup rapat dong. Harus rapat biar menguapkan. Nah itu kan kalau panas, kena panas sinar matahari itu kan lebih bagus. Soalnya penguapannya lebih bagus di sana. Oh, jadi nggak kena sinar matahari langsung. Iya harus ada penutupnya. Harus ditutup. Harus gitu ditutup. ya. Kenapa kalau ditutup? Kan kebanyakan sekarang kan kalau musim penghujan kayak sekarang kan. Biasanya di sawah-sawah kan ada jamur itu. Jamur-jamur Kena sinar yang matahari pagi biasanya tambah besar. tambah besar. Iya. Kenapa kok beda? Ya beda mas ya, soalnya kan kalau yang di luaran itu kan memang sudah alami dari alam kan. Nah kalau yang jamur jungle ini kan fermentasi antara urea dan ragi, campuran itu akhirnya harus butuh proses gitu. Berapa kali Mas Zainul ini mencoba fermentasi itu biar jadi jamur? Apa langsung jadi dulu? Enggak mas, harus dari awal kan biar. Pernah gagal juga? Kalau gagal sih enggak mas ya, kalau maksimal gagal ya? kurang maksimal iya, kalau gagal enggak. Kalau jamur jungle itu kalau menurut saya ya takarannya harus pas ya, Takaran apa itu? takaran seperti kayak araginya, kayak katulnya, ureanya itu harus. Perbandingannya berapa itu? Kan dari Nah takaran. itu kemarin aku kan nyoba, Hmm. cuman aku nyobanya tidak sesuai dengan takaran yang disarankan teman saya. Nah saya bikin takarannya sendiri, nyoba gitu kan. Saya beli jungle itu berapa ya, 6 apa namanya itu yang 6 sak. iya 6 sak. Nah Berapa, Mas? itu ada perbedaan juga mas ya, jungle ada yang muda ada yang kering. Nah itu aku baru tahu antara yang kering dan yang tidak kering, Yang dipakai ya? yang basah-basah yang maksudnya yang masih muda itu. Nah itu yang dipakai. Kalau yang kering itu biasanya susah pertumbuhannya susah. Tapi harganya lebih mahal kayaknya kalau basah. Sama sih mas ya, kalau di Berapa, Mas, itu satu saknya kemarin aku belinya 3.000 rupiah. 3.000 rupiah oleh banyak gitu. Banyak satu sak itu apa ya, bisa ambil sendiri lah, Sepuasnya. sepuasnya pokoknya gitu dah. Enak Jengkilnya mas, di mana jengkilnya? di apa ya, seperti di tempat penggilingan iya penggilingan jagung itu banyak di sana. Kayaknya yang mahal ini pupuk ureanya Pupuk sama ureanya iya. Ureanya mahal berapa beli sama ini? Kalau sekarang itu 1 kilonya apa 20 kalau nggak salah ya kalau sekarang. Sampai segitunya berapa? Nah, Hitungan 1 bulan. hitungan 1 bulan itu kan aku juga kan nyoba kan percobaannya. Jungle 3 sak itu ureanya saya pakai 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Terus raginya itu kan pakai ada yang pakan itu kan, nggak ecer. Nah itu semuanya 1 pak semuanya. 1 pak semuanya dipasang. Iya, dipasang. 5.000? Iya segitu udah 5.000-an itu udah. Nah, Ragi, pupuk, jengkel sudah. iya. Katulnya berapa? Katul 5.000 sudah banyak itu. Itu butuh Sudah berapa dapat dalam banyak. 1 bulan? 1 sak? Enggak itu kan kayak gini kan, enggak harus 1 bulan harus dapat, enggak. Itu kan harus fermentasinya harus ada ukurannya. Nah itu dipasang sekali pakai. Sekali pakai. Iya sekali pakai maksudnya dalam 1 bulan selesai, harus ganti lagi gitu. Oh, jadi misal dipakai di awal bulan ya itu sudah sampai akhir bulan gitu. Iya akhir bulan gitu. Berarti sampean tinggal panen-panen gitu aja. Tiap harinya panen. Pupuknya enggak usah juga. Enggak usah sudah. Jengkelnya Kalau juga ya? enggak usah. Itu sudah selama 1 bulan. Enak Mas kalau gitu Mas. Nah iya makanya itu aku senangnya di jungle itu. Biaya sekali,
panennya berkali-kali, itunya yang suka. Panen tiap hari bisa juga. Tiap hari itu memang Biasanya sudah. dapat berapa? Tergantung sih Mas ya. Kalau Paling banyak lah berapa? kalau luasnya kan tergantung luasnya juga. Oke. Panjangnya itu kemarin aku bikin yang 3 meter. 3 meter. 3 meter. Kayaknya ini 3 meter ya dari sini ke sini ya. Ya agak kurang lah dikit lah. Keren ya. Iya. Oke. Terus lebarnya itu ambil berapa ya? 50-an lah. 50-an gitu. Nah, itu bisa menghasilkan itu panen berapa kali ya? 4 kalinya. Panen 4 kalinya itu sudah bisa menghasilkan 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Iya. Itu kan cuman percobaannya doang kan. Nah, kalau kita berpikir lagi gitu kan. Misalkan kita bikin 10 meter. Gitu, berapa sudah? Itu kan 3 meternya sudah 3 kilo. Kalau 10 meter lah. Itu perbandingannya kan gini. Dalam 1 kilo itu kan kalau harga apa ya? Harga normal standar itu kan 20 ribu per kilonya. Sampai jual 20 memang. 20 ribu. Kalau Kayaknya kalau spesial buat teman-teman ini di Korpin 10. oh iya. Rogi langsung notop saya. Itu kan hari ini sudah panen. berapa? Itu kan kemarin aku panen ya nggak terlalu bagus juga sih karena cuaca hujan. Kalau kayak gini nih malah susah ya Mas ya. Iya, itunya yang susah kalau Kenapa sudah nggak hujan. pakai lampu sampean? Nah itu kalau nggak tahu ya kalau lampu ya. Soalnya aku nggak pernah pakai lampu. Bisa dicoba. Mungkin suatu saat nanti coba. Tapi kayaknya lebih bagus matahari ketimbang lampu lah. Iya. Langsung dari alam lebih baik ya. Iya, lebih dari alam, lebih baik. Itu panennya bisa 3 kilo ya, 1 hari. 3 kilo 1 hari. Tapi ada risikonya juga Mas. Apa resikonya? Risikonya kalau nggak dipanen sekarang, misalkan sudah panen sekarang ya. Waktunya dipanen, pas nggak dipanen, Kenapa, Mas? itu menghitam. Celeng. Iya, menghitam celeng. Itu yang bahaya. Nah, itu kan yang menghitam itu kan nanti jatuh ke janggelnya. Yang hitam jatuh ke janggelnya. Nah, yang hitam janggelnya itu nggak bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh jamur lagi. Nggak bisa tumbuh jamur lagi. Itu risikonya. Ini pertanyaannya Andre nih. Itu sampai apa nggak pernah ganti janggelnya Mas tiap bulan? Apa itu tok? Apa nggak bosok? Dalam 1 bulan itu harus ganti. Iya, harus Berarti diganti. tiap bulan semuanya diambil, pasang tubuh Ganti lagi, yang pasang baru. satu lagi, Iya, seperti itu. Lebih enaknya kayak gini. Misalkan kita buat itu kan perhitungan kan sudah 1 bulan. Nah, sebelum nyampe 1 bulan kita harus sudah buat lagi. Buat lagi tempatnya, buat lagi prosesnya gitu. Nanti akhirnya biar tidak ada rongga, biar tetap panen setiap harinya. Nah, itu kan dari hari pertama pembuatan untuk tumbuh jamurnya itu paling lama 14 hari. Paling lama paling cepat antara 9-10 hari. Paling cepat. Masih nunggu juga Mas. Makanya sebelum berakhir panen harus buat lagi di waktu hari tertentu lah agar berkelangsungan itu. Biar gak pulang tetap. Iya, tetap jualan gitu enaknya gitu. Iya. Besar sama lahannya sampean? Di mana itu? Belakang rumah atau di mana? Di pinggir rumah saya. Di pinggir rumah saya. Nah, itu. Dulu bangun tempatnya juga kan pakai modal juga sampean? Iya. Berapa modalnya dulu? Kemarin itu kan di rumah itu kan punya bambu sendiri Mas. Kalau punya pohon pring sendiri. Iya, punya bambu sendiri. Cuman biayanya yang paling besar kayak plastiknya. Plastik. Plastik yang lebar itu Mas. Yang penutupnya Mas. Itu kan harus ada penutupnya. Di sampingnya. Iya, di bawahnya itu enggak maksudnya gini. Itu kan sebelum buat tempat itu kan pakai bambu. Nah, di bawahnya itu pakai persal.
Persal dulu. nggak pakai plastik. Nah nanti di pinggirnya sama di atasnya itu kan ada tempat apa ya, kayak tugu itu. Nah itu dikasih plastik itu, biar maksudnya agar supaya kalau hujan nggak masuk, airnya nggak masuk, Uapnya juga biar uapnya tambah cepet. cepet gitu. Itu kan itu lagi mas. Kalau jamur jungle itu ya, kalau jamur jungle itu minimal lah 3 hari sekali itu harus disiram. Tuh, kok disiram katanya Iya. nggak boleh kena air. Maksudnya nggak boleh kena air secara langsung. Oh. Secara langsung misalkan seperti hujan nggak boleh. Itu kan maksud disiram itu kan apa ya? Seperti di Yang disiram kan berarti kan jamurnya juga sampean. iya tapi sedikit. Siramnya Pakai sedikit. semprot-semprot? Pakai semprot lebih bagus gitu. Iya. Apa nggak tambah bosok mas kena air mas? Enggak, itu kan 3 hari sekali. Nah itu kan nanti disemprot kan. Itu penyemprotannya itu ada 2 macam juga. Itu ada yang pakai pupuk urea tapi yang 1 sendok dalam satu apa itu wadah penyemprotan, 1 sendok. Ada takarannya ya? Ada takarnya 1 sendok. Terus yang kedua pakai apa ya, kalau orang desa itu kan biasanya cuci beras itu kan, air cuciannya itu, air cucian berasnya itu yang dipakai buat nyiram agar lebih bagus anunya itu. Kayak gitu. Kenapa mas kok harus pakai pupuk urea? Kok nggak pakai pupuk organik aja mas? Kalau Atau itu yang langsung dari alam, biasanya dari kotoran sapi kayak gitu. oh iya enggak, kalau itu karena kenapa kok pakai pupuk urea, karena pupuk urea itu apa ya, dingin anunya, sistemnya dingin, kalau kena air kan dingin. Nah dicampur sama ragi fermentasinya itu apa ya, lebih bagus lah, Lebih cepat juga. lebih cepat, lebih bagus gitu ketimbang pupuk-pupuk yang lain gitu. Tapi kan lebih mahal juga mas pupuk urea. Iya lebih mahal emang mas ya, tapi kan caranya memang seperti itu, nggak harus pupuk yang lain gitu kan. Oke. Jadi setiap bulan harus siap pupuk urea juga sampean ya? Setiap. Paling nggak 1 kilo. 1 kilo dalam 3 meter. Dalam 3 meter. 3 Sedangkan meter. sampean punya berapa meter? Yang sekarang saya miliki masih 15. Lumayan sudah mas. Ya lumayan Ya. 15 meter. Oh ya, dulu memulai usaha jamur tahun berapa mas? Sedikit lama masih, dan hampir berapa ya, aku lupa sih, nggak hitung, hampir 1 tahunan lah. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. 2022 mungkin ya. Iya, kalau sepengalaman saya sendiri mas ya, dulu itu saya itu posting di media seperti WhatsApp, Facebook gitu. Iya, gitu ya? iya seperti itu. Tapi agak-agak susah kalau pemasarannya mas ya. Agak susah. Susah. Masa nggak ada Susah. yang beli lewat Facebook mas? Kayaknya banyak kalau di market. Kalau di Facebook ada juga, Ada ya? ada. Tapi kebanyakan yang di WA, teman-teman sendiri. Pertama kalinya itu kan teman-teman sendiri. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba langsung turun ke pasar. Langsung turun terjun ke pasar. Jualan di pasar. Jualan di pasar. Maksudnya cari pelanggan di pasar dulu. Ya, meskipun apapun risikonya nanti. Saya ngerti kalau di pasar itu pasti ada saingannya. Bukan hanya saya saja yang jual jamur tiram kan. Jamur jungle. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk jualan ke pasar, cari pelanggan di pasar. BBR ini sama ya? Enggak mas, itu saya apa ya, nawarin ke orang-orang. Nah, cuman saya pilih mas, pilih yang biasanya kalau pagi itu kan ada tukang sayur gitu kan. Nah itu saya pilihnya di situ. Kenapa kok di situ? Nah iya mas, soalnya nanti kalau saya cari ke itu setiap hari pasti mengambilnya sama saya. Beda dengan yang dipasarkan ditaruh di jalan itu kan, pakai meja itu kan.
Nah, kalau saya langsung ke penjualnya, sama penjual. Nanti di sana itu aku biasanya kan itu kan per kilonya 20. Nah, itu kalau sesama pedagang itu aku naruhnya ada yang 18, ada yang 15, macam-macam. Macam-macam ya. Ini macam-macam. Itu Kenapa sampean kok ada jualan di pasar juga, Mas? langsung Titip ke orang. langsung titip ke orang. Iya, ada juga. Pokoknya semua cara aku lakukan saat ini untuk saat ini agar jamurnya tetap jalan. Soalnya kalau jamur kan itu kan tiap hari panennya. Kalau nggak dipanen kan busuk gitu. Nah, itu risikonya. Tapi alhamdulillah ya selalu terjual di Bali. Selalu terjual. Alhamdulillah selalu terjual. Sampean pernah nggak jamurnya ditaruh di warung-warung gitu? Pernah. Berarti di Pernah. packing lebih bagus dong. Iya, Mas. Ya, Mas. Harus itu. Ada labelnya juga nggak sampean? Eh belum saat ini belum ada labelnya kalau saat ini. Cuma kemarin aku kan nyoba titip ke warung-warung yang biasa jual sayur itu kan. Nah, itu sama saya dipanen tapi nggak dibersihkan dulu, langsung dikasih ke warungnya. Nah, saya bilang nanti sore tak ambil anunya. Kalau misalkan laku tak ambil, laku berapa tak ambil uangnya. Nah, itu ada perjanjian. Misalkan 20-nya kan 20.000. Misalkan ada perjanjian 15.000, 18.000. Nah, itu. Nah, akhirnya pas sorenya itu aku ambil. Nah, itu laku semua, Mas. Laku semua. Taruh berapa kilo sampean? Itu kemarin aku naruhnya itu kan awal pertamanya kan. Aku naruhnya itu 2 kilo dulu. Percobaan dulu kan 2 kilo. Nah, itu cuma bedanya di sana itu ada komentar dari si warungnya. Kalau bisa dibersihkan gitu. Nah, akhirnya sejak itu aku bersihkan semuanya itu. Itu yang paling sulit juga dibersihkannya itu, Mas. Yang sulit. Paling kena air sudah bersih, Mas. Iya, kalau kelihatannya seperti itu, tapi agak susah, akan agak lengket itu, Mas. Jamur sama media katulnya itu nempel, agak cekat, tapi nggak terlalu cekat, bisa ini bisa. Cuman susahnya itu yaitu harus misahin satu-satu itu kan. Di situ. Iya, makanya itu susahnya di situ. Kenapa sampai naruh katulnya mungkin lebih baik lagi biar nggak terlalu cekat? Nah, itu kan gini. Kemarin kan pakai media katul. Nah, sekarang aku mau nyoba pakai media jeraminya, nggak pakai katulnya. Jeraminya. Ya, kalau yang di jerami itu tahu saya. Nah, iya, itu kan modelnya itu jamur jungle itu kayak jamur jerami. Cuma bedanya kalau jamur jerami sama jungle itu size sama besar sama kecilnya, Mas. Kalau jamur jungle itu besar. Ada yang besar sampai kayak ada jempol, ada kayak gitu. Kalau jerami kan kecil-kecil, panjang itu kan. Itu perbedaannya. Jadi penjualannya lewat WA dulu pertama. Iya, pertama. Terus naruh-naruh Di warung. Iya, susah, Mas, kalau saat pertama kalinya. Tapi kalau sudah punya pelanggan, kita tinggal ke pasar. Nah, di sana sudah ada yang ambil. Misalkan kita sudah punya pelanggan 10 orang, itu sudah datang sendiri ke kita. Bukan datang ke rumahnya sama? Untuk saat ini belum. Cuman konsistennya di pasar dulu. Di pasar. Apa tiap hari sampean mau berangkat kerja naruh itu? Iya, setiap mau berangkat kerja itu sudah di pasar dulu. Berapa kilo sih, Mas, tiap hari panennya sampean? Untuk yang saat ini kan punya lahan 15 meter. Itu bisa nyampe 12 kilo. Banyak, Mas. Lumayan, Mas. 12 Terus kilo. bersihkannya gimana sampean? Itu dibantu istri. Iya, dibantu istri. Pagi, Mas. Pagi, ya. Biasa. Kenapa pada malamnya? Ya, kalau maksudnya paginya itu jam berapa ya? Jam 2, jam 3. Jam gitu. Iya. Tiap hari sampean? Tiap hari kayak gitu. Jam 2 sudah jam 2 sudah bersihin itu. Nah, nanti itu jam
setengah empatnya itu langsung ke pasar. Ke pasar ya. Iya, langsung ke 12 pasar, kilo. 12 kilo Ke dibawa. buah dijual 15.000 Bang. 15.000 lah. 12 kali 5 12 kali 5 sudah Lumayan berapa? sudah ya. Lumayan mas. 100 lebih Mas. Iya, kan lumayan sudah. 120 lebih Mas. 120 lebih. Iya. Tapi kita lihat enaknya ya. Nggak tahu nggak enaknya ini. Apa nggak enaknya Mas jadi pengusaha jamur Mas? Nggak enaknya itu kalau sudah musim hujan seperti ini, itu banyak sudah yang menghitam. Bang hitam ya. Iya menghitam mas ya. Gimana nggak laku itu Mas? Ya kalau menghitam nggak laku mas. Itu malah menjadi perusak. Berarti Kalau sampai sudah mantau hitam. terus ya. Mantau Kalau ada hitam, terus. langsung diambil. Iya kalau sudah ada hitamnya harus dibuang. Sama Dibersihin. jengkelnya yang ceket ini. Enggak. Kalau janggelnya enggak, tak biarkan dulu biar enggak rusak itu medianya di bawah itu biar enggak rusak. Iya, iya. Rasanya sama Mas sama jamur-jamur biasa. Tergantung jamurnya ya. Kalau sesama jamur jerami itu lebih enak jamur janggal. Iya. Kalau sama jamur tiram itu yang putih-putih besar-besar itu? Kalau itu sih menurut saya ya Mas ya. Hmm. Tergantung seleranya Selera ya? masing-masing. Ini Iya. cara masaknya juga Mas. Iya. Cara masaknya itu lagi. Nah, Apa sampean pada bikin jamur tiram? Kayaknya banyak yang jual jamur. jamur tiram. Itu kalau jamur tiram itu susah Mas. Sulit. Kok bisa Mas? Bikin anunya itu sulit. Kalau jamur Iya, tiram, medianya sulit. Itu kan pakai apa ya? Kayak serabutnya kayu itu. Serabutnya kayu. Iya, kan ada kalau di depan. Bubuknya kayu. Enggak. Kalau ada tempat apa kayu itu kan gergaji itu kan ada serabutnya itu yang jatuh-jatuhnya pakai itu. Pakai serabutnya itu. Nah, itu masih prosesnya harus di apa ya? Direbus. Direbus itu masih. Itu kan sudah dicekat harus direbus. Ya, emang seperti itu caranya, emang seperti itu. Ruwet ya. Tambah ruwet. Biayanya tambah banyak juga. Tambah banyak juga biayanya. Itu kan ada anunya juga. Apa itu? Kayak bibitnya itu. Kalau dari teman kemarin bilang ada bibitnya juga gitu katanya, harus beli bibitnya juga. Beli bibitnya juga. Iya, kalau jamur tiram Lebih besar berarti ya. lebih Mas, ya? iya. Nah, lebih kalau dipikir-pikir sama saya itu lebih enakan ya jamur janggal. Jamur janggal. Iya, mudah, Mudah juga. mudah, Enak simpel, juga, enak. Ya cuma risikonya nanti itu kalau sudah pas musim hujan pasti itu ada menghitamnya. Nah, itu harus dibuang cepat-cepat. Kalau nggak cepat-cepat dibuang rusak semua, Mas. Rusak ya. Rusak semua. Biasanya sampean ngeceknya jam berapa kalau kayak gitu? Pas pulang kerja, Pulang kerja ya. Iya. Sore mungkin. sore. Pas pulang kerja harus Masa kelihatan pakai dicek. senter ya? Pakai senter, Mas. Jadi Mas Zainul ini jam 2 pagi Jam 2 pagi sudah bangun, bersihkan itu. Iya. Demi seseorang. demi sesuap nasi ya Mas. Demi sesuap Untuk nasi. istri dan anak. Istri dan anak. Anaknya umur berapa? Anak saya masih umur 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Istrinya tahun satu jalan. ya? Satu Mas, masa 2. Kalau 2 ya dimarahin nanti. Apa, Mas? Enggak Bukan Mas, hadiah. iya. Enggak Oke, sakti Mas ya. tadi kita sudah membahas seputar jamurnya Mas Zainul. Iya. Nah, mungkin pendengar Pratiwi mau pesan jamur jengkelnya Mas Zainul. Iya. Gimana cara pesannya nih Mas? Nanti ada di kolom komentar, di deskripsinya nanti ada di bawah, tak kasih Atau di sebutin deskripsinya. nomornya, sampean masa nggak hafal nomornya? Enggak hafal Mas kalau. Nggak hafal ya? Enggak hafal Mas. Aduh, nah, akun Facebooknya mungkin. Akun Facebook Cahyo. Namanya Cahyo, Cahyo, iya Cahyo. Iya ya, langsung di japri aja ya. Pasti Iya. dibalas ya Mas ya. Pasti ya. dibalas. Oh iya, kalau kawasan Bondowoso Kota pengiriman gratis ongkir nggak? Kalau di masih daerah Bondowoso gratis ongkir. Loh, lagi pun Gratis daerah ongkir. Sempol sana masa gratis Oh, ongkir? kalau daerah sana ya enggak Mas ya. Ya yang dekat-dekat aja seperti Jarak berapa? Maksimal berapa gitu Mas? seperti di apa ya? Pujer, Di daerah Pujer masih terus gratis daerah Kalau Taman pasar. Sari? Taman Sari sini masih gratis, Mas. Oh. Masih gratis. Apa mungkin karena dekat dengan tempat kerjanya? Iya, dekat sama tempat kerja. Tapi kalau Beringin sana gimana? Mas? Wah, nggak berani saya, Mas. Kalau Nggak orangnya berani. bilang gini, nggak apa-apa Mas, diminta ongkir gitu. Gimana sama ya?
Mau enggak? Kalau misalkan yang di sana mau ngasih ongkir sama saya, ya nggak apa-apa. Misal beli 1 kilo, tak ongkiri 20 gitu. Wah, berani saya. Kan rekan beli 2 kilo 2 orangnya. kilo, iya. Oke, terima kasih Mas Zainul ya. Iya. Semoga usahanya lancar. Amin, amin, usahanya amin. jamurnya lancar, apalagi sekarang bulan puasa kayaknya banyak nih ya warga masyarakat yang pengen nyoba makan Pengen jamur, jamu. gitu kan. Iya. Biasanya kalau menu buka puasa itu jangan yang berat-berat gitu Iya. katanya Mas ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Zainul sudah hadir di studio Prativi Radio, dan terima kasih juga bagi pendengar Prativi yang sudah mendengarkan di frekuensi 106,9 dan juga yang lagi nonton live. Terima kasih. Dan ini waktunya sudah hampir 1 jam Mas Zainul. Iya. Kita akhiri saja perjumpaan kita untuk kali ini. Berkata saya Briawan pamit. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.